guys, sekarang kalau kita beli online harus membuat video unboxingnya guys. Jadi kalau misalnya kita beli barang-barang elektronik sudah sampai dan kita harus videokan unboxingnya. Jadi nanti kalau misalnya isinya tidak sesuai atau isinya rusak gitu ya, kita bisa melakukan klaim. Jadi ini salah satu syarat. Memang tidak semua toko memberlakukan hal ini sih, tetapi kebanyakan sudah memberlakukan bahwa kita harus membuat videonya. Jadi sekalian aja saya bikin video unboxingnya ya guys ya. Jadi kita mau lihat ini paketnya. Saya beli dari salah satu toko di Tokopedia. Kita lihat guys, apa isinya guys. Jadi sekilas ya guys, saya beli dari Jakarta Digital. Kalau kita lihat memang packingnya cukup aman ya guys. Jadi selain bungkus luar juga ada plastiknya dan ada ini di dalam ada bubble wrapnya juga. Ya, ini bubble wrap yang tidak terlalu tebal sebenarnya, tapi lumayan bisa melindungi. Dan ternyata masih dilindungi juga dengan kardus guys. Ternyata aman juga ini kalau kita beli di toko ini. Dan ternyata isinya adalah voice recorder guys. Ini dia buatan Sony guys. Kalau kita lihat di sini Sony serinya adalah ICD UX 570F. Nah, mengapa saya perlu beli ini guys? Karena sekarang kan kita sering meeting online dan sebagainya ya, atau kita ikut webinar. Walaupun kadang saya memang merekam dari PC langsung atau dari MacBook Air, tetapi kalau yang meetingnya isinya suara-suara aja, nggak ada presentasinya kan sayang juga ya kalau kita merekamnya video ya. Memang kadang-kadang saya memang merekam meeting, webinar itu untuk arsip, karena kalau misalnya setelah itu saya ada yang lupa, saya akan memutar lagi untuk mengingatnya. Ini adalah invoice-nya, harganya 1.249.000. Oke, sudah clear. Dan ini adalah barangnya guys. Jadi untuk ini unboxing aja ya guys ya, dan sekaligus untuk mencoba secara sekilas aja, bukan review ya guys. Kalau kita lihat di sini ini sudah ada memorinya, storage internalnya 4 GB yang kurang lebih bisa merekam untuk 159 jam. Wow. Dan mendukung micro SD, bisa USB, sudah ada ininya ya, port USB nya, dan bisa USB charging, dan ini bisa merekam stereo. Ini penting sekali untuk misalnya kita merekam meetings atau kuliah ya. Nah, misalnya untuk sekolah dan sebagainya, ini penting sih. Itu ya. Ini dia bentuknya. Mari kita buka. Ini di belakang detailnya ya guys. Ya, ini bisa merekam suara dari jauh. Dan walaupun suaranya pelan, ini tetap bisa didengar. Kita menggunakan S-Mic. Ya. Ini adalah use case-nya ya. Use case-nya misalnya kita merekam untuk pelajaran atau meeting. Nah, ini dia. Displaynya sudah OLED, jadi tampilan teksnya bisa clear dan bisa mudah dibaca. Dan ini yang penting juga sih, ada automatic level adjustment-nya. Ya, keren guys. Saya memilih seri ini karena saya melihat juga sih di internet review dari beberapa merek
sebenarnya ngincer zoom H1N ya, tetapi H1N ini, zoom H1N ini sebenarnya sudah produk lama ya, dan sudah banyak ada seri yang terbaiknya juga. Dan kalau saya lihat di review, zoom H1N itu lebih besar, kalau ini lebih kecil. Jadi ini cocok kalau misalnya kita bawa kemana-mana, bisa dimasukkan ke kantong, jadi lebih praktis. Ini kok susah keluarnya ya guys. Oke. Kita lihat dalamnya ya, seperti ini. Oke. Apa aja isinya? Oh, bisa dibuka. Apa ini? Ini semacam kartu garansi ya. Ini bahasa Jepang. Ini buku-buku petunjuknya. Ini yang bahasa Inggris, ini bahasa Jepangnya. Oke, kita lewati aja. Dan ada sarungnya. Ya, ini juga lumayan ya. Oh, ini ada selotipnya. Oke, kita buka dari sebelah sini. Ini dia. Kecil ya guys, lihat nih. Enak banget digenggam. Dan kalau kita masukkan di sarungnya, asik juga guys. Keren ya guys. Kalau kita lihat bentuknya ini plastik sih. Kayaknya dari plastik. Tapi karena bentuknya compact seperti ini, ya keren juga sih kesannya ya. Mari kita singkirkan yang lain-lain dulu. Nah, coba kita bandingkan dengan remote. Nah, ini dia. Lihat guys. Asik ya. Kecil, mungil. Dibandingkan dengan remote, masih lebih kecilan ini. Kita bandingkan dengan HT guys. Jadi nanti kalau misalnya kita mendengar suatu percakapan di HT ini gitu yang menarik, ya kita bisa langsung rekam. Ini adalah salah satu mengapa saya membeli ini adalah karena ini untuk memulai merekam itu sangat cepat ya. Biasanya saya kalau kadang-kadang harus merekam pakai komputer, pakai laptop, kan kadang-kadang harus nyalain laptopnya, butuh waktu 2 detik misalnya, kemudian nyari aplikasinya dan menjalankan aplikasinya untuk voice recording, itu juga udah butuh waktu. Kalau ini kan tinggal nyalain aja gitu ya. Mana nyalain? Ini dia. Nah, ini dia guys. Kita geletek guys. Mantap guys. Ya, ini displaynya pakai OLED ya guys ya. Jadi nanti akan jernih sekali ya, atau bisa dibaca walaupun di luar di cahaya terik matahari. Sekarang kita lihat form factornya ya guys. Kalau kita lihat di sini ada beberapa tombol. Ini adalah untuk merekam dan juga untuk pause, untuk menjeda rekaman. Ini untuk betul-betul menghentikan rekaman. Dan di sini ada beberapa tombol kecil. Kalau misalnya kita masuk ke menu option dan sebagainya, ini bisa back. Ini untuk membuat suatu tanda di rekaman. Jadi nanti kalau misalnya kita ada merekam sesuatu, kita bisa kasih mark. Jadi nanti kalau misalnya kita mau kembali ke titik di mana kita ingin dengar, jadi bisa langsung ke sini. Ini dia guys. Ini ada beberapa tombol untuk navigasinya. Dan ini ada untuk searchingnya ya. Ini mundur 3 detik ya. Mundur 3 detik. Ini maju 10 detik. Kalau ini mau loncat, entah loncat kemana nih, saya belum tahu, saya belum pelajari. Sedangkan kalau di sebelah kanannya di sini ada, ini adalah tombol power. Jadi nanti ini digeser ke kiri dan ditunggu berapa detik ya. Kemudian ini untuk volume up down. Ini USB, jadi ini sudah memiliki USB. Ya dia. Sedangkan di sebelah kiri di sini kita lihat. Ini adalah
tutup untuk micro SD card-nya. Jadi selain memiliki memori internal 4 GB, kita bisa menambahkan SD card di sini. Kalau saya baca, bisa membaca sampai 64 GB. Lumayan ya, 64 GB itu sudah bisa berapa ratus jam untuk merekam ya. Nah, ini tampilan belakangnya, kemudian displaynya, dan di atas di sini ada ini. Kalau misalnya kita mau hubungkan dengan mic eksternal, misalnya mic lavalier, sedangkan ini adalah untuk headphone, sedangkan mic-nya ada 2, karena ini stereo ya guys ya. Saya memang memilih stereo sih, memilih rekaman yang stereo. Sebenarnya Sony juga mengeluarkan voice recorder yang mono, tetapi saya suka yang stereo. Nah, stereo ini ada kanan kiri, juga ada di samping. Nah, di samping ini jadi nanti kita bisa pilih modenya. Dia akan merekam dari arah yang direct lurus, atau dari sekitar kanan kiri juga bisa. Nanti kita bisa pilih sih mau merekam yang mana. Jadi nanti hasil rekamannya pun bisa stereo guys. Jadi nanti kalau misalnya kita dalam merekam gitu ya, atau kita podcast 2 orang, satu di kanan satu di kiri, itu suaranya bisa terpisah gitu ya. Terdengarnya nanti terekamnya bisa terpisah kanan dan kiri. Sedangkan kalau mau yang lurus gitu ya, direct, itu bagus lagi sih, lebih peka sih, karena dua-duanya langsung bisa untuk mic-nya ini bisa untuk mendengarkan suara kita. Oke, ini seharusnya sudah ada baterainya, karena baterainya internal tidak bisa diganti, tetapi bisa di charge. Mari kita coba nyalakan ya guys. Oke, power on ya, configure. Kalau enter kita tekan ini ya guys. Oh, switch is on. Oke. Kita bahasa Inggris aja. Sekarang tanggal 2021 bulan 7. Tanggal berapa ya sekarang ya? 14 kalau nggak salah ya. Maklum lah, ini sudah WFH berapa minggu saya ya. Oke. Kemudian jamnya jam berapa sekarang? Sekitar jam 12 lah. Oke. Oke, next. Beep. Nah, ini dia beep ini. Ini rada mengganggu sih. Sebaiknya sih di off-kan aja ya. Karena kalaupun nanti merekam, ini sudah ada LED-nya, akan menyala merah. Jadi nggak usah pakai bunyi beep. Karena kalau bunyi beep nanti kita ketahuan juga kalau lagi merekam ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini tampilan menunya. Mode defaultnya adalah merekam ya guys. Dan yang asik adalah ternyata ada FM radio. Jadi kalau kita nanti mendengarkan radio, nanti kita bisa rekam juga sih. Ya, itu asiknya. Ini adalah untuk settingnya. Ini back to rec. Nah, ini dia kalau mau merekam. Oke. Kalau kita lihat di sini guys, dengan internal storage 4 GB itu bisa merekam 40 jam. Ini saya belum tambahkan untuk SD card-nya, jadi belum ketahuan akan berapa banyak dia ya. Oke. Nah, ini kalau kembali ke menu pakai back. Ini file-file rekaman. Kemudian kalau kita punya musik bisa disimpan di sini guys. Jadi nanti kita dengarkan. Jadi ini selain voice recorder juga sebenarnya bisa sebagai player musik juga ya guys. Bisa mendengarkan musik, bisa mendengarkan radio juga. Mari kita cek ya guys ya. Ini saya ada di atas kamera, mungkin sekitar berjarak 30 cm ya, 30 atau 40 cm. Coba saya merekam. Halo guys, apa kabar? Oke, mari kita dengarkan dari speakernya. Nah, ini speakernya ini guys, kecil sih speakernya. Mari kita stop. Dia simpan, oke. Kalau kita mau dengarkan,
kecil sih speakernya. Mari kita stop. Lumayan ya guys hasil rekamannya ya. Ini karena speaker kecilnya ini ya nggak boleh diandelin. Halo guys, apa kabar? Oke, mari kita dengarkan dari speakernya. Nah, ini speakernya ini guys, kecil sih speakernya. Mari kita stop. Oke, ternyata keren ya guys. Kurang lebih itu hasilnya ya guys ya. Saya belum setting ini akan merekam dengan resolusi berapa dan sebagainya. Kan ini sebenarnya ada settingnya yang bisa kita setel di sini. Jadi ini setting. Nah, ini dia recording setting. Nah, ini kita recording setting mau foldernya apa, mau bikin folder atau mau. Nah, ini scene select ya. Scene select itu maksudnya adalah kita akan merekam auto voice recorder. Ini maksudnya kalau kita ngomong langsung rekam ya. Kalau dia mendengar sesuatu langsung merekam. Oke, ini nggak usah ya. Mari kita back dulu. Ini kalau misalnya kita mau merekam musik, kalau merekam musik, nggak tahu sih apa bedanya merekam musik ini. Mungkin stereonya ya. Kemudian kalau misalnya kita meeting, nah kalau meeting ini berarti nanti melebar gitu ya. Kalau lecturer mungkin fokus ke arah suara pembicaranya. Kalau voice note ya ini juga fokus, dan ini mungkin tidak terlalu banyak amplifikasinya. Jadi karena kita mungkin dekat yang ngomongnya dengan mic-nya, kalau yang ini kan jauh gitu ya. Jadi amplifikasinya akan lebih banyak. Ini kalau interview gitu. Kalau soft music, ya keren-keren ya guys ya. Ini ada my scene, jadi ini disediakan 2 scene yang bisa kita setup sendiri. Misalnya kita mau setup, nah ini dia mau modenya apa, nah gitu ya. Tapi nanti sajalah. Jadi coba kita gunakan untuk interview aja. Oke, kita menggunakan scene untuk interview. Nah, ini untuk mode merekamnya. Nah, ini rekamannya ya guys ya. Jadi kita bisa pilih apakah MP3 atau LPCM. Nah, ini yang resolusi tertinggi ya. Ini nanti akan disimpan sebagai filenya WAV karena dia akan merekam 16 bit 44,1 kHz bandwidthnya ya. Keren sih, ini cukup lumayan sih. Apalagi kalau sebenarnya kalau kita menggunakan 192 kbps, ini sebenarnya udah bagus ya, sudah bagus banget. Memang belum seperti FLAC sih, FELC, tetapi ini sudah bagus sekali. Oke, saya pilih sementara pakai yang ini aja lah ya, supaya apa namanya storage-nya juga lebih hemat. Nah, ini untuk sensitivitas mikrofonnya. Apakah untuk voice atau music? Kalau untuk voice itu rentangnya kan rentang frekuensinya lebih terbatas ya, jadi ini akan fokus di amplifikasi di suara manusia. Kalau music, nah ini lebih lebar lagi, frekuensinya lebih lebar. Nah, ini fokus atau wide. Nah, kalau fokus itu berarti ini ke depan, tapi kalau wide ini melebar, jadi bisa kanan kiri juga. Ini kenapa off ya? Kalau off mungkin semuanya ya, saya nggak tahu juga. Oke, ini kalau ada external input. Jadi kalau kita menggunakan mic eksternal, lavalier misalnya, kita colokkan di merah ini. Ini kalau filternya cross memory recorder. Ini cross memory itu maksudnya adalah secara default dia akan menyimpan di memori internal, tetapi kalau sudah habis maka menyimpan rekaman selanjutnya di memory card. Apa ini? Ini saya belum tahu ya guys ya. Nanti kita lihat di buku manualnya guys. Sync recorder ini saya juga belum tahu apakah ini. Nanti kita baca di buku manualnya. Oke. Rasanya ini sudah berjalan dengan baik ya guys. Oh, tadi karena saya aktifkan yang auto voice recorder ya, jadi ini langsung merekam ya guys, karena dia mendengar suara saya guys. Oh enggak, ini posisi stop.
Dan baterainya tinggal sedikit. Untuk ngecharge kita bisa pakai ini ya guys. Ya, praktis. Kurang lebih begitu dulu ya guys ya. Kalau untuk mematikan sama ini hold dulu. Oh, ini hold aja ya. Power off. Oke, mati. Oke, demikian unboxing, dan ternyata unit yang saya terima baik, berfungsi dengan baik, jadi nggak perlu klaim, dan video unboxing ini nggak perlu saya kirimkan ke penjualnya juga sih, nggak perlu ke tokonya ya, karena semuanya baik-baik saja. Oke, sampai jumpa guys, mungkin lain waktu kalau ada kesempatan dan niat, atau kalau kalian request tolong di review hasilnya seperti apa, saya akan bikin video reviewnya secara terpisah. Oke guys, gitu aja guys. Sampai jumpa guys. Dah.